sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan puji-pujian tadi, lewat puji-pujian yang kita dengar tadi, kita dapat merasakan bahwa hanya Tuhanlah sumber pertolongan kita. Di saat keadaan apapun yang kita alami, situasi yang ada saat ini, kalau bersama Tuhan selalu ada jalan keluar. Jadi tadi sementara puji-pujian praise and worship dilakukan, tiba-tiba ada beberapa firman Allah yang Tuhan sampaikan kepada saya, di hati saya. Lalu saya rangkai menjadi satu kebenaran firman Allah yang memang Tuhan sendiri yang berbicara. Firman Allah ini adalah Tuhan sendiri. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, apapun keadaanmu saat ini, dimanapun engkau saat ini berada, percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai engkau. Firman Allah pada pagi hari ini, saya akan memberikan tema, yaitu Allah sanggup melakukan segala perkara. Nah saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, situasi yang ada saat ini, yang sedang terjadi di dalam Indonesia, yang sedang terjadi di Indonesia maupun di seluruh dunia, membuat orang menjadi takut. Ada banyak orang atau banyak keluarga yang kehilangan keluarganya. Ya, suami, istri, anak-anak. Kenapa? Karena yang sedang terjadi saat ini, yang sedang mewabah, dikatakan mewabah yaitu COVID ya, yang membuat orang takut. Bahkan di lingkungan kita, tiba-tiba orang itu tidak ada. Lalu kita bertanya, kenapa ya keluarga ini kok rumahnya tidak dibuka? Ternyata mereka sedang mengalami sesuatu yang sangat tidak mengenakan bagi fisiknya. Mereka harus pergi ke satu tempat di mana mereka harus dirawat. Nah saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, tetapi bagi kita orang-orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan, maka kita tidak akan mendapatkan ketakutan. Ya, kita akan sama-sama baca saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-13. Kita akan baca bersama-sama saudaraku, Yesaya 41 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Allah. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan berkata, aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Nah saudaraku, dengan jelas firman Allah sampaikan kepada saya dan saudara-saudara pada pagi hari ini, Tuhan akan memegang tangan kanan kita. Dan dia berkata kepada kita, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Apa yang menjadi permasalahanmu saat ini? Apa yang menjadi permasalahan saya secara pribadi saat ini? Tuhan katakan, jangan takut. Sebab bersama Tuhan, pada saat kita berseru kepada Tuhan, kita mengakui kelemahan kita. Kita tahu apa yang menjadi permasalahan yang membuat kita takut. Tuhan katakan, jangan kita takut. Kenapa? Sebab bersama Yesus selalu ada jalan keluar. Kegagalan mungkin yang sedang kita hadapi, kegagalan yang ada di depan mata kita, bahkan kegagalan yang tidak pernah kita pikirkan. Misalnya contohnya saudaraku ya, kita melakukan segala sesuatu, biasanya ini bisnismen ya. Dia sudah merencanakan, dia sudah merancangkan, dia sudah menanamkan modal, dan dia mengharapkan pasti akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, sesuatu dengan prediksi yang dia pikirkan. Tapi ternyata saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, itu tidak menjadi kenyataan apa yang dia harapkan dan apa yang dia inginkan, dan membuat dia kecewa. Dan kekecewaan ini seringkali mungkin tidak diungkapkan, ada di dalam hati, disimpan. Nah saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, apapun perasaanmu, apapun keadaanmu saat ini, Tuhan tahu hatimu, Tuhan tahu keadaanmu, bahkan masalah apapun ya, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Nah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, apalagi kalau kita mendengar segala sesuatu ya, baru ini masalah pribadi kita, belum lagi kalau kita mendengar segala sesuatu yang menakutkan kita yang sedang terjadi. Kita baca di dalam Yesaya, Yeremia 51 ayat 46. Yeremia 51 ayat yang ke-46, kita baca bersama-sama.
yang saya kasih di dalam Tuhan, ini yang sedang terjadi ya, yang membuat manusia siapapun mereka akan mengalami ketakutan. Kenapa takut? Karena ini sedang terjadi, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, dan kita tidak tahu kapan itu ya yang akan berakhir. Yesaya 51:46, demikian bunyi firman Allah. Biarlah hatimu jangan kecut dan takut karena kabar yang terdengar di negeri. Apabila tahun ini datang kabar ini, dan tahun kemudian kabar itu, apabila kekerasan merajalela di negeri dan penguasa lalim melawan penguasa lalim. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, jadi memang mengingatkan kepada kita, biarlah hatimu jangan kecut dan takut karena kabar yang terdengar di negeri. Apa kabar yang sedang didengar di negeri Indonesia ini? Sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak nyata, tetapi bisa mematikan. Itulah yang sedang terjadi. Dan pakar-pakar ya, yang mengetahui bagaimana cara menangkis, cara melawan yang sedang mewabah ini COVID ya, 19 ini, dengan berbagai macam cara mereka sudah melakukan. Mereka melakukan uji coba, bahkan sekarang sedang dilakukan, bukan saja di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Para relawan-relawan mau memberikan dirinya supaya dapat mengatasi apa yang sedang melanda di dunia ini. Penemuan-penemuan yang mulai dikaji dan mulai diberikan oleh orang-orang yang sukarelawan supaya mereka mengetahui dampak dari penyakit ini, apa sih obatnya, apa sih yang bisa melawan, setidaknya dapat membatasi terjadinya COVID yang semakin menakutkan. Tetapi banyak juga yang sudah disembuhkan. Nah, saudaraku, dikatakan di sini, firman Allah katakan, apabila tahun ini datang kabar ini, kita sudah mengetahui tahun ini. Lalu dikatakan lagi, dan tahun kemudian kabar itu, dan apabila kekerasan merajalela di negeri dan penguasa lalim melawan kuasa lalim. Kekerasan terjadi karena apa, saudaraku? Kelaparan. Nah, saudaraku, orang mulai menjadi stres. Orang mulai menjadi tidak tahu mau berbuat apa. Pergi kemana-mana, dia takut. Takutnya apa? Jangan-jangan saya yang membawa penyakit, atau saya membawa penyebab orang itu terkena dampak dari virus yang ada dalam tubuh saya, atau mungkin orang lain pun demikian. Jadi saudara-saudaraku, sudah tidak seperti waktu-waktu yang lalu, sudah tidak seperti tahun 2019 ke belakang, saudaraku. Tetapi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, berita itu yang sekarang terjadi di negeri, dikatakan satu negeri. Apabila datang kabar ini dan kabar itu yang menakutkan, dan dikatakan dan tahun kemudian kabar itu, tahun depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Dan mungkin keadaan ini belum sepenuhnya bersih, atau keadaan yang sekarang terjadi dengan wabah yang ada ini, penyakit yang ada ini, belum tentu tahun depan itu sudah langsung bersih segala sesuatunya. Tuhan yang tahu segala kehidupan kita. Dia yang tahu, itu sebabnya kita berseru dan berdoa kepada Dia. Dan saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, lalu dikatakan kekerasan merajalela. Belum terjadi COVID, sudah banyak kejahatan, sudah banyak hal-hal yang menakutkan di daerah-daerah tertentu, di negara-negara, atau mungkin di lingkungan kita. Apalagi ditambah dengan wabah yang ada saat ini, membuat orang semakin takut. Banyak bukti orang takut. Sekolah sudah berubah. Untuk sementara waktu mereka tidak pergi ke sekolah. Bangunan-bangunan gedung sekolah yang sudah dibangun sekarang terdiam. Kenapa? Karena semua harus belajar di rumah. Begitu juga di kantor. Hanya beberapa aja bergulir orang-orang yang ada di kantor, tetapi semuanya dikerjakan di rumah. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, ini menjadikan stres bagi banyak orang yang biasa keluar rumah, yang biasa melakukan bersosialisasi dengan banyak orang, tiba-tiba berubah. Dan perubahan ini tidak tahu kapan akan berhenti.
Dan kita dikatakan harus bisa menyesuaikan diri dengan new normal yang ada saat ini. Nah saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, dikatakan penguasa lalim melawan penguasa lalim. Kita hanya bisa berseru kepada Tuhan. Tuhan, apapun yang terjadi, berita apapun yang kami dengar tentang keadaan dunia saat ini, bahkan di negara kita, segala dalam skup yang lebih kecil, berita yang kita dengar di dalam perumahan kita, lewat tetangga kita, dalam skup lebih kecil lagi, berita yang kita dengar tiba-tiba teman kita mengalami, tiba-tiba meninggal, orang yang kita dekat, orang yang kita kenal, ternyata setelah diketahui kenapa dia bisa meninggal, ternyata dia tertular. Nah itu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka mengalami itu. Kenapa? Tuhan punya rencana yang indah di dalam setiap kehidupan kita, dan satupun manusia tidak akan pernah tahu rencana Tuhan dalam hidup kita. Hanya Tuhan yang tahu, hanya Tuhan yang menentukan langkah hidup kita. Dan kalau kita benar-benar punya Tuhan, kita percaya siapa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan empunya hidup kita, kenapa kita mesti takut? Masalah pasti ada, persoalan pasti ada. Nanti saudaraku, kalau saudara-saudara sudah tutup mata selamanya, semua itu akan hilang. Tinggal kita mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup. Ini sebabnya saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kita tidak perlu takut. Dikatakan, biarlah hatimu jangan kecut dan takut. Tapi kalau kita mendengar berita, tiba-tiba oh Tuhan tolong kuatkan keluarganya, oh Tuhan hiburkan keluarganya, supaya mereka terus percaya kepadamu, supaya mereka terus Tuhan mengandalkan Engkau dalam segala hal, dan itu tidak menjadikan mereka takut. Kenapa saudaraku? Karena ketakutan itu membuat orang tidak bisa berbuat apa-apa. Saya akan memberikan salah satu contoh ya. Di tempat kami ada satu ibu dan satu anak. Dia cantik saudaraku ya. Ibu ini cantik, anak ini cantik dan sehat. Ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Tapi karena peristiwa yang pernah terjadi ya waktu itu ya, terjadi bakar-bakaran dan sebagainya, maka ibu ini merasakan ketakutan yang luar biasa. Sehingga pada saat dia keluar rumah, dan selalu lewat rumah saya ya, lewat depan pastori, selalu memakai payung dan ditutupi, dan semua ini mukanya supaya tidak dilihat orang, hanya matanya. Dan yang disayangkan, anaknya pun harus melakukan hal yang sama dengan ibunya, sementara suaminya tidak. Suaminya seperti manusia normal seperti kita, dia naik motor ke sana, tapi istrinya tidak, dan anaknya. Dan selalu memakai payung begini ya. Ketakutan yang sangat berlebihan, ketakutan yang sangat mencekam, dari mindsetnya yang penuh dengan ketakutan, membuat pola hidupnya, membuat kebiasaannya menjadi berubah. Nah itu sebabnya saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kita tidak perlu takut yang berlebihan menghadapi situasi yang ada saat ini. Waspada itu penting saudaraku. Anak-anak yang sudah terbiasa, sekarang lagi musim sepeda, yang kesana kemari naik sepeda, mulailah dikurangi naik sepedanya. Lebih banyak di dalam rumah. Ya, di dalam rumah walaupun kita jenuh, kita bosan dengan apa yang akan kita lakukan, tetapi lebih aman di dalam rumah karena kita bertemu dengan orang yang ada di lingkungan rumah kita. Dan kalaupun kita harus keluar rumah, gunakan protokol kesehatan. Kita harus selalu pakai masker ya. Nah saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, satu ketika murid-murid mengalami kejadian sangat menakutkan. Ya, kita baca di dalam Matius 8 ayat 23. Saudaraku, Matius 8 ayat yang ke-23, saya buka Alkitab saja. Matius yang 8 ayat 23. Ya, saudaraku. Matius 8 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya baca sampai ayat ke-27 ya. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?
Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, saudara-saudara jemaat Tuhan yang saya kasih, jemaat cewek yang saya kasih di dalam Tuhan, perikop ini katakan angin ribut diredakan. Ayat yang ke-23 dikatakan, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Berarti Yesus ada bersama mereka di dalam perahu. Lalu apa yang terjadi? Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Kok Yesus tidak peduli ya? Ada yang berkata demikian. Padahal Yesus ada di dalam perahu itu. Pada saat angin itu tiba-tiba, sekonyong-konyong itu tiba-tiba angin ribut itu datang. Angin ribut itu mengamuk, ya dikatakan mengamuklah angin ribut di danau itu. Saudara-saudara, kita bisa membayangkan kalau kita suka juga nonton on the spot ya, bagaimana pada saat angin ribut, angin yang kencang itu menghempas di lautan itu sangat mengerikan, saudara. Bisa kelihatan timbul tenggelam, dan begitu angin. Sepertinya kapal itu akan tenggelam. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Saat angin ribut itu tidak reda, saat ketakutan yang luar biasa itu melanda murid-murid yang ada di dalam perahu itu, maka mereka membangunkan Yesus dan dikata, Tuhan tolonglah. Sebab kalau Tuhan Yesus tidak menolong, mereka akan binasa. Ayat selanjutnya dikatakan, ia berkata kepada mereka, Tuhan berkata kepada mereka, pada murid-murid, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, inilah yang seringkali menjadi masalah saya dan saudara-saudara. Pada saat Tuhan sudah mau menolong kita, pada saat kita tahu Tuhan mau menolong kita, kita masih ragu akan kuasa Tuhan. Kita masih kurang percaya apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, dalam pendidikanmu, dalam masalah perekonomianmu, dalam masalah kesehatanmu, dan apa saja yang kau sedang alami. Pada saat engkau sekian lama berseru kepada Tuhan untuk terjadi satu perubahan, pada saat engkau menjerit kepada Tuhan, engkau mengatakan isi hatimu kepada Tuhan. Sekian lama mungkin engkau berdoa tanpa siapapun yang tahu, hanya engkau dengan Tuhan. Dan pada saat Tuhan menolong engkau, pada saat engkau percaya Tuhan akan menolong engkau, tetapi Tuhan katakan di sini, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, mengapa engkau takut? Kamu yang kurang percaya. Maksudnya apa sih kalimat ini? Kan murid-murid itu walaupun menghadapi badai gelombang, kan ada Yesus di dalam perahu. Artinya murid-murid tidak percaya kalau Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu. Pada sekian lama murid-murid itu bersama Yesus melihat mujizat-mujizat kuasa yang luar biasa yang Yesus lakukan. Tetapi pada saat mereka mengalami masalah yang berat, pada saat mereka mengalami gelombang yang hebat, gelombang kehidupan dan berbagai hal, mereka tidak percaya bahwa Yesus menolong mereka. Padahal ada Yesus. Mereka akan percaya Yesus akan menolong engkau. Amin. Percaya Tuhan Yesus akan menyelesaikan masalahmu. Amin. Pada percaya kalau Tuhan Yesus akan membutuhkan setiap kebutuhan engkau perlukan. Amin. Tapi pada saat engkau mengalami kesulitan, engkau tidak percaya kalau Tuhan bisa menolong engkau. Engkau lebih percaya kepada seseorang yang bisa menolong engkau. Engkau lebih berharap kepada manusia yang bisa menolong engkau. Itu sebabnya Tuhan katakan engkau kurang percaya. Itu sebabnya saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita mau percaya pada Tuhan. Ya, dan dikatakan, lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kita mau orang-orang berkata, benar, dia kok bisa ya, yang tadinya mengalami sesuatu yang
bagi nalar kita, bagi tetangga lingkungan kita, tidak mungkin. Tetapi kok terjadi sesuatu yang dahsyat, yang spektakuler dalam bisnisnya mungkin, anak-anaknya, pekerjaannya, dan apapun itu yang ada di dunia ini. Apa ya rahasianya? Lalu orang itu bertanya, apa sih rahasianya ibu, bapak, atau nona, atau siapapun? Lalu engkau katakan, karena ada Yesus yang menolong saya. Memang situasi ini tidak menguntungkan saat ini. Berbulan-bulan sudah 6 bulan ini tidak menguntungkan. Tetapi karena saya percaya Yesus yang saya sembah sanggup menolong saya, maka saya akan bisa melewati masalah ini. Saya bersama Yesus, saya melewati masalah ini. Dan kuncinya, kita jangan takut. Percaya, kita optimis, pasti Tuhan tolong kita. Ya, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Tadi pujian tadi katakan, engkau kekuatan di saat susahku. Engkau perlindunganku, kau menara kekuatan dan perisai. Saudaraku bisa menyanyikan pujian ini, tetapi biarlah itu menjadi pengalaman bagian kehidupan kita. Jadikan Tuhan itu perisai, jadikan Tuhan itu kekuatan dalam hidupmu, jadikan Tuhan itu segala-galanya dalam hidupmu. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, pada saat orang tua saya meninggal, saudaraku, ya, pada saat orang tua saya meninggal, saya merasakan segala sesuatunya itu hilang, ya. Saya merasakan saya sudah tidak mempunyai seorang ibu lagi, ya. Belum selesai itu, berapa bulan kemudian ayah saya, ya, itu terjadi di tahun 2003, saudara. Sepertinya Tuhan, karena kadang-kadang apa-apa saya selalu, kadang-kadang walaupun saya tidak, hampir saya tidak pernah meminta sesuatu kepada orang tua saya untuk menolong saya dalam masalah ekonomi, tapi sepertinya patah sayap saya. Sepertinya saya kehilangan saudaraku, karena saya masih membutuhkan apa yang saya alami. Saya bercerita kepada mereka dan mereka akan memberikan solusi kepada saya. Dan banyak hal yang akan saya dapat ceritakan kepada orang tua saya. Tetapi tiba-tiba dia hilang. Ada sedikit rasa takut dalam hidup saya. Walaupun saya tidak selalu bersama dengan mereka, karena saya masuk asrama, saya kuliah di Jogja, tetapi pada saat saya merasakan ada sesuatu ketakutan kecil yang ada dalam hidup saya. Karena kebetulan mungkin karena saya perempuan sendiri, ya, jadi kalau ada perempuan lebih dari satu kan bisa teman cerita. Tapi firman Allah berkata, kenapa kamu orang yang kurang percaya, kenapa kamu tidak percaya? Dan saya katakan, Tuhan, saya percaya kepadamu dan saya tidak mau takut, Tuhan, dengan situasi yang ada saat ini. Firman Allah katakan, tenanglah, jangan kamu takut. Kita baca ayat yang terakhir di dalam Matius pasal 14. Tadi ya sudah kita baca Matius pasal 14 ayat yang ke-27 dikatakan. Matius 14 ayat yang ke-27. Matius 14 ayat 27 dikatakan, Matius, ya saudaraku, saya salah, ini saya bukanya Markus 27, Matius 14 ayat 27. Saudara-saudara, siapa yang sudah dapat bisa membacakannya? Atau salah satu pemusik sini bisa bacakan Matius pasal 14 ayat yang ke-27. Siapa yang bisa bacakan? Tolong bacakan. Ya udah, saya baca sendiri, ya. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Pagi hari ini Yesus berkata kepada kita semua, jemaat CWM yang ada pagi hari ini, dikatakan ayat yang 23 dikatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi Yesus katakan tenang, jangan kita takut. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita, tetapi yang kita pastikan, apapun yang terjadi di depan kita, apapun keadaannya, jangan pernah kita melepaskan tangan kita dari genggaman tangan Tuhan. Ya, segala sesuatu yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kita itu pasti akan terjadi. Suka atau kita tidak suka, kalau Tuhan yang sudah merencanakan segala sesuatu dalam hidup kita,
pasti terjadi, dan Tuhan tidak pernah merencanakan atau mengarangkan hal yang buruk dalam hidup kita. Tuhan selalu merencanakan yang baik dalam hidup kita. Seringkali kitalah manusia yang rancangan Tuhan yang baik, kita sendiri yang mau karepnya sendiri membuat rancangan itu menjadi tidak baik. Banyak hal, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, banyak hal yang membuat rancangan itu. Kenapa? Kita tidak peka. Nah, itu sebabnya saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, sekali lagi, jangan hati kita kejut, jangan kita takut karena kabar yang terdengar di negeri. Apabila tahun ini datang kabar ini dan tahun kemudian kabar itu, kita tidak perlu takut. Ada Yesus yang berserta dengan kita. Buktinya, sampai hari ini kita masih bisa bernafas, sampai hari ini kita masih bisa makan, sampai hari ini kita masih bisa beli kuota walaupun itu sulit. Bukankah itu kasih pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Lalu apa yang kita takutkan berlebihan? Tidak perlu. Kita kepengen ketemu teman-teman kita nggak bisa, kita bisa meeting Zoom. Jadi segala sesuatu yang kita katakan, Tuhan, Engkau akan selalu menolong kita. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan tundukkan kepala. Kita akan menyanyikan satu pujian. Tadi ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita akhiri, pada kita akan nyanyikan itu pujian, kuatkan hatiku. Tuhan Yesus begitu luar biasa dalam hidup kita ya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus penolong pertolonganku. Haleluya Tuhan Yesus.
dosa dan kesalahan kami, pikiran kami, perkataan kami, sikap kami Tuhan. Engkau yang membuat kami baik dan semakin baik di hadapan-Mu Tuhan. Kami sudah ingin berjumpa dengan Engkau. Saatnya Tuhan, kalau kami Engkau panggil Tuhan, maka betapa senangnya kami dapat berjumpa dengan Engkau, Allah yang selalu memelihara kami, Allah yang selalu dekat dengan kami, dan Allah yang tidak pernah jauh dari kami, dan Kau tidak pernah membiarkan kami jatuh ke kelihatan. Pada saat kami sendiri, Kau memeluk kami, Kau menghibur kami, dan Kau memberkati kami. Kau solusi dan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan.